Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala jalla rabbuna fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik itu nikmat berupa rizki, harta, demikian juga dengan kesehatan dan kelapangan. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah kepada Islam. Sebagaimana doa kita dan permohonan kita setiap kita salat, kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan bagi orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka di dalam surah Al-Fatihah. Jalan siapa itu? Adalah jalannya para nabi, jalannya siddiqin dan syuhada, dan jalannya orang-orang saleh. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Inilah doa kita selalu. Kita mohonkan kepada Allah setiap kita sholat, ya, kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberi kita hidayah. Oleh karena itu, nikmat ini adalah nikmat terbesar. Kalaulah bukan karena petunjuk Allah, tentulah kita bukan termasuk dari orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dari kalangan kaum muslimin al-mu'minin al-muttaqin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyid waladi Adam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di satu di antara rumahnya, di majlis di antara majlis ilmi.
Tentu kita berharap sangat sebagaimana doa yang kita mohonkan kepada Allah setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, serta diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Baik, ya, malam ini kita akan memulai materi baru. Setelah beberapa lama yang lalu kita membahas tentang tarbiyatul aulad, yaitu tentang pendidikan anak-anak. Nah, kali ini sesuai dengan permintaan panitia kajian kita akan membahas tentang tauhid. Nah, ini bagi yang dahulu, ya, sekitar lebih kurang 15 tahun yang lalu lebih, materi ini sudah pernah kita kaji dari rumah ke rumah. Masih mengawali kajian di, ya, Balikpapan dan sekitarnya, ya, dan berakhir, ya, setelah beberapa tahun kemudian. Nah, kemudian, ya, kita ada kajian, tapi kajian dari materi-materi yang lain. Nah, setelah 15 tahun ini, mungkin ada di antara kita yang belum pernah mendengarkan kajian ini, ataupun bagi yang sudah berulang mendengarkannya, semoga ini untuk mengingatkan kembali, menambah pengetahuan, mengokohkannya. Karena sungguh ilmu itu, ya, mudahnya dikaji berulang-ulang. Kalau dahulu para ulama kita semisal Imam Syafi'i itu mengulang kaji sampai 40 kali. Makanya ilmunya melekat. Sebagaimana seseorang kalau membaca satu materi, ia ulang sampai 40 kali, insya Allah materi itu akan melekat di benaknya. Nah, adapun kalau kita hanya membaca sekali atau mendengar sekali selang beberapa waktu, maka sebagian ingatan kita itu akan lemah, bahkan akan hilang. Itulah yang terjadi kepada kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, afatul ilmi an-nisyan. Penyakit dari ilmu itu adalah lupa. Nah, maka enaknya kaji diulang-ulang. Sebagaimana nikmatnya makan dikunyah-kunyah. Nah, baik. Ada pun buku yang jadi panduan kita. Ini ada kitab, ya, cetakan yang sudah baru. Ya, dahulu cetakannya ini satu jilid. Ya, sekarang dijadikan satu jilid, ini ada 3 jilid. Ya, yaitu kitab Tauhid karya Dr. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi jilid 1 sampai dengan jilid 3. Nah, ada juga ini untuk kitab bahasa Arabnya. Ini sebenarnya 3 jilid, namun dijadikan juga 1 jilid. Nah, jadi selain kita mengaji, mendengarkan materi-materi yang disampaikan, ya, jika kita punya kelapangan harta, dibelilah buku ini. Ya, tidak begitu mahal. Apalagi kalau membelinya rame-rame, ya, nanti bisa dapat diskonnya. Ya. Nah, waalaikumsalam. Baik. Ya, tauhid yang akan kita kaji ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan. Jadi kepentingan kita kepada tauhid, maksudnya kepada ilmu tauhid, dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, para ulama mengatakan fahajatuna ilal ilmi fawqa hajatina
ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita terhadap ilmu ini melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Mengapa? Makan minum ya kita sehari cukup 2 atau 3 kali. Ya, makan pagi, sarapan kita bilang, makan siang, makan sore atau makan malam. Insyaallah sehat sudah. Tapi yang sehat fisiknya saja, raganya saja, tubuhnya saja. Nah, apakah amalnya sehat? Apakah ibadahnya sehat? Di mana amal ibadah ini nanti akan menjadi asbab sehatnya jiwa. Maka akan muncullah nanti tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa. Nah, kalau jiwanya suci, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, ya, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, bukankah mereka-mereka yang tidak beribadah dan tidak menyembah Allah Ta'ala bersih secara badaniahnya? Ya, banyak orang-orang kafir itu bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, sehat-sehat, sangat menjaga kesehatan mereka, penampilan mereka, tapi jiwanya, ya, maka Allah mengisyaratkan dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka itu mengilmui tentang kehidupan dunia, bagaimana bekerja, bagaimana mencari nafkah, bagaimana mengolah tanah, bagaimana industri, bagaimana teknologi, mereka kuasai ilmunya. Tapi dalam perkara akhirat, perkara antara hubungan mereka dengan Rabb, dengan Allah Ta'ala, mereka lalaikan. Maka Allah mengatakan wa hum 'anil akhirati ghafilun. Adapun mereka dalam perkara akhirat, mereka telah lalai. Ya, dan merupakan ciri kebanyakan manusia itu lebih menganggap dunia ini adalah tempat kesuksesan, tempat keberuntungan, tempat mencari kebahagiaan. Padahal kehidupan yang sesungguhnya, keberuntungan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada di negeri akhirat. Dan ini diingatkan selalu, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam surah Al-A'la ketika Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya, bahkan kalian, kata Allah, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itulah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan dunia, dan ia kekal, kehidupan yang sebenarnya. Ya, nah, di ayat yang lain Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat, negeri akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu mengilmui baik tentang bagaimana kita hidup di dunia dan bagaimana kehidupan di negeri akhirat. Tapi ingat, kehidupan dunialah
yang akan menjadi cerminan bagi kehidupan di akhirat. Bila kehidupan di dunianya baik, maka akan mencerminkan kehidupan akhiratnya. Kata baik di sini tentu diikat dengan standar baik. Apa standar baik? Mi'yar, ya, mi'yar sah. Standar dari kebenaran itu adalah Al-Quran was Sunnah. Ya, mi'yar sahih adalah Al-Islam. Standar daripada kebenaran itu, timbangan daripada kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, timbangan dari kebenaran itu adalah Al-Islam. Maka wajar kalau kita wajib meminta petunjuk tentang Islam setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini yang kita butuhkan dengan sangat. Ya, ingat, perkara rezeki, ya, yang berkaitan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, di mana kita akan tinggal, dengan siapa kita akan hidup, usaha apa yang akan kita jalankan, itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah setiap yang melata, yang hidup di atas dunia, ya, maka Allah lah yang menjamin rezekinya. Lihat orang kafir, bahkan yang tidak beragama, mereka tetap hidup, mereka makan dan minum, mereka hidup di rumah-rumah, memiliki teman-teman, memiliki pekerjaan, memiliki kesenangan sendiri-sendiri. Artinya seandainya Anda, seandainya kita tak beragama, ya, untuk rezeki telah dijamin Allah. Tapi untuk apakah ia taat, ia patuh, ia bertakwa, ia termasuk dari golongan kaum muslimin, itu tidak ada jaminan. Yang ada perintah, sebagaimana Allah memerintah Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Ibrahim, Allah berfirman kepadanya, aslim, ya, jadilah engkau seorang muslim, masuklah engkau kepada agama Islam. Maka Nabi Ibrahim berkata, ya, aslamtu li rabbil alamin. Ketika Nabi Ya'qub alaihissalam sebelum wafat juga berwasiat, ya, idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ya bunayya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Coba kau perhatikan kata Allah, bagaimana akhir dari kehidupan Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang akan kau sembah kalau ayah telah tiada? Maka anak keturunannya berkata, wahai ayah, kami akan menyembah Tuhanmu. Kami akan menyembah Tuhan ayahmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Dialah ilah yang esa, ilah yang maha esa, sesembahan yang esa, Allahu Ahad. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami akan berserah diri, kepadanya lah kami beragama Islam. Persis seperti ayat yang barusan kita baca di awal khutbah, di awal taklim kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan engkau mati. Ingat, ini wasiat Allah. Jangan engkau mati, jangan kalian mati, melainkan
kalian beragama Islam, melainkan kalian adalah orang-orang Muslim, melainkan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ingat, mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya sudah pasti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kenapa Allah menciptakan kita? Karena tujuan penciptaan sudah jelas. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Aku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin, di mana Aku, kata Allah, tidak menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu an yut'imuni, dan Aku juga tidak menginginkan dari mereka makan. Ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maka sesungguhnya Allah lah yang Maha Pemberi rezeki. Allah lah sang pemilik kekuatan yang maha kokoh. Ingat, bila kalian berpaling, itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah akan mempersempit ruang hidup kalian. Tapi bila kalian beriman kepada Allah, mengisi kehidupan kalian dengan amal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada kalian kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan jarak utuh sempurna kepada kalian atas apa yang kalian usahakan. Nah, malam hari ini sebagai mukaddimah, ya, maka kita akan mengawali dari keutamaan tauhid. Kita kutipkan dari artikel yang dituliskan oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak keutamaan. Ya, beliau menyebutkan sangat-sangat banyak keutamaan yang dimiliki oleh orang yang mentauhidkan Allah. Ya, beliau menulis lebih kurang ada 17 keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang pertama, orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi, bila seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya selama ia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah hadis yang disampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani lam tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kelak engkau menemuiku, ya, artinya mati, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa sebanyak bumi, sepenuh bumi, ya, dan engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu, maka aku akan datangkan sepenuh bumi pula ampunan untukmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini jelas sekali bahasanya.
Seandainya seorang hamba dia mati dan dia memiliki begitu banyak dosa, saking banyaknya dosanya sepenuh bumi. Lihat betapa besar bumi ini ya ikhwah. Satu ruangan ini saja sudah besar. Satu pondok ini sudah luas. Satu ledong ini coba gimana besarnya. Itu belum ada arti apa-apa. Bagaimana kalau satu pulau Sumatera ini? Belum juga berarti. Bagaimana kalau seperti negeri Indonesia ini? Belum juga. Bagaimana kalau Asia? Belum juga. Karena itu baru bagian kecil dari dunia dan isinya. Nah, ini engkau datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi. Allahu Akbar. Tapi ketika engkau bertemu Allah dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Seandainya dulu pernah berbuat syirik, dia telah bertobat. Jadi dia sudah taubat dari kesyirikannya, bersih dari kesyirikannya. Dia bertemu Allah dengan dosa-dosa selain syiriknya. Maka Allah akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi pula. Ini kabar gembira bagi seorang ahli tauhid. Kenapa? Karena jelas kita tidaklah bersih dari dosa. Dosa kita ini banyak. Bisa jadi satu dosa kita itu bisa jadi sebab menjungkalkan kita ke jurang neraka yang paling dalam. Dan ingat juga, bisa jadi satu kalimat yang kita ucapkan sangat ringan di lisan kita bisa menjadi sebab akan melepaskan kita dari beratnya azab neraka. Ya? Nah, ini keutamaan yang pertama. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan yang kedua. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Maka bagi mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, jadi orang yang mentauhidkan Allah, ya, beriman dengan benar, tidak dia campur aduk. Bagaimana mencampur aduk? Ngakunya beriman, tapi tetap berbuat syirik. Ini satu hal yang miris. Dia sholat, pergi sholat ke masjid, tapi bawa jimat. Ya gimana gitu. Dia rajin sholat ke masjid, rajin membaca Al-Quran, tapi dalam keadaan tetap berbuat syirik. Sia-sia amatnya. Ya, karena Allah yang mengatakan la asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka tetap berbuat syirik, maka akan hapuslah amal perbuatan mereka. Kenduri.
rajin ke masjid, rajin salat, rajin sedekah, bahkan umrah, tapi bergelantungan di rumahnya raja-raja, jimat-jimat, sesajen-sesajen. Lihat, kenapa ia menggantungkan hidupnya dengan barang-barang tersebut, dengan raja-raja yang diyakininya dapat menolak bala, dengan sesajian yang dapat menyelamatkannya dari bala. Ini bentar lagi Pak, bentar lagi datang bulan Muharram. Sekarang tanggal berapa? Muharram malam 27 Pak. Bentar lagi ya, 3 malam 4 malam ke depan. Biasanya akan tiba hari penyambutan. Ya, biasanya orang-orang akan menyambut ya datangnya bulan Muharram yang dianggap sebagai awal dari tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Perlu diingat ya, secara historis, secara sejarah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah itu bukanlah bulan Muharram, tapi bulan Safar. Ya, dan sampai itu beliau akhir Safar berangkat dan sampai ya mendekati pertengahan bulan Rabiul Awal. Jadi bukan bulan Muharram. Jadi kalau ingin kawal, bukan berarti benar. Ingin memperingati kapan hijrahnya Nabi, maka bukan bulan Muharram, tapi bulan sampainya Nabi di Madinah, itu bulan Rabiul Awal. Nah, tapi kalau yang dimaksud tahun baru Islam, benar, tahun baru Islam diawali bulan Muharram sesuai dengan kesepakatan musyawarah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan para sahabat ya, menetapkan tahun Islam, tahun Hijriah dengan awal bulan Muharram. Ya, nah bukan diawali dengan hijrahnya Nabi atau bulan hijrahnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Nah, ini satu. Yang kedua, ada keyakinan bulan Muharram ini seakan dianggap bulan banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang mendatangkan bahaya. Sehingga di bulan ini biasanya, di awal bulan ini biasanya banyak yang mengadakan acara tolak bala atau selamatan. Sungguh hal ini tidaklah ada contohnya dari generasi terbaik umat ini, baik oleh Rasulullah SAW, juga oleh para sahabatnya, juga oleh para khalifahnya, sampai kepada 4 imam yang 4 sekali. Ya, nah, yang ketiga, biasanya orang menghindari gawean, mau nikahkan anak ditunda, ya kan? Mau akikah anak ditunda, banyak acara ditunda, nunggu datangnya bulan setelah Muharram, itu bulan Safar. Ada punya keyakinan kayak gini biasanya orang apa Pak? Nah, orang bapak.
Nah, kalau orang kaya Kalimantan, enggak Pak, kami tidak meyakini bulan ya Muharram, tapi bulan setelah Muharram. Kalau orang Arab Pak, di masa jahiliyah, bukan bulan Muharram, bukan setelah Muharram, tapi bulan Syawal. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu, bahwasanya orang Arab dahulu itu menghindari bulan Syawal, dan Aisyah radhiyallahu mengatakan, aku menikah di bulan Syawal untuk membantah. Jadi adanya keyakinan apakah tempat, apakah waktu, zaman, hari, bulan, pekan, tahun mendatangkan musibah, mendatangkan bala, atau mendatangkan sial, maka keyakinan ini disebut dengan tatayur atau tiara, dan ini tidak boleh atau termasuk syirik. Nah, makanya yang ini kita jauhi. Ini pentingnya mentauhidkan Allah. Kalau udah paham dijauhi. Kita kembali ya. Jadi yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan petunjuk. Benar sebagaimana doa yang kita sebutkan tadi. Apa doa kita tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang Allah telah memberikannya dalam nikmat terbesar kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya, sebagaimana dalam surah Nisa ayat 69. Bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan. Tapi jalan yang lurus. Ini keutamaan tauhid yang kedua. Yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, Allah akan menghilangkan darinya kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Kita dalam mengarungi kehidupan ini selalu menghadapi berbagai cobaan. Tapi biasanya kalau kita mendapati nikmat, kesenangan, ya, kita selalu merasa bahwa itu bukan cobaan. Ya, padahal begitu banyak manusia ketika diuji dengan kemiskinan, diuji dengan beratnya kehidupan, dia sabar. Dia bisa tetap tegar di atas tauhid, tetap menjaga sholat 5 waktunya, tetap selalu berdoa dan berharap kepada Allah. Tapi ketika ia diuji dengan terbukanya dunia, dilapangkannya hidupnya, dimurah dan dibanyakkan rezekinya, naik derajatnya, jadi orang kaya, dia mulai lupa doa-doanya. Dia lupa kalau dulu dia berdoa, Allah merzuqna, ya Allah beri kami rezeki. Dia mulai lupa ketika dia mohon, ya Allah lapangkan, mudahkan kehidupan kami. Lupa dia pun berkata seperti Qarun berkata. Apa katanya ketika ditanya, dari semua dari mana kau dapat semua ini? Dia berkata, hada min ilmin indi. Ini semua Quraisy, kesuksesan yang ku dapat adalah hasil usaha karena kepintaran dan kecerdasan. Dia lupa padahal Nabi Sulaiman jauh lebih kaya darinya, kekuatannya jauh lebih hebat darinya, hartanya jauh lebih banyak darinya,
istrinya, nggak ada apa-apa sih dia ini. Tapi ketika nikmat itu datang kepadanya, dia selalu berkata, "Hada min fadli rabbi, a'ashkuru am akfur." Ini semua datang dari keutamaan Rabb untuk mengujiku. Dia berdua nih, a'ashkuru am akfur. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur? Ya? Nah, jadi orang yang beriman itu ketika mendapati nikmat dia bersyukur, dia tahu kalau itu datangnya dari Allah Ta'ala, diuji dia dengan nikmat tersebut. Apakah dia akan lalai kepada Allah atau tidak? Kenapa mereka yang berharta, yang memiliki jabatan tinggi, kemuliaan tinggi, susah melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah? Bahkan walaupun masjid itu hanya beberapa langkah dari rumahnya, tapi dia bisa datang ke pegunungan sana, ke lautan sana, ke gedung sana, ke negeri sana, sampai ke luar negeri, menghabiskan harta yang banyak hanya untuk pelesiran, hanya untuk bersenang-senang. Kenapa? Jadi banyak orang tak tahan, tak sabar ketika diuji dengan nikmat yang banyak. Jadi belum tentu ya, ketika kita dilapangkan hidup, dimudahkan rezeki, naik peringkat, ya kan? Kita bisa sabar belum tentu. Nah, orang yang beriman dengan benar, seperti yang dikisahkan tentang Nabi Sulaiman, dia dapat nikmat melimpah, dia tidak lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, sang pemilik nikmat. Maka dia tahu bahwa dia sedang diuji dengan nikmat itu. Apakah dia akan bersyukur atau dia akan kufur? Maka ciri seorang mukmin itu dua. Idza asabat usarra syakara. Bila datang kepadanya kesenangan, dia bersyukur. Wa idza asabat darra sabar. Dan apabila datang perkara yang mempersulit dia, yang membahayakan dia, maka dia bersama. Ini inti kebahagiaan. Ya, bukan inti bersenang-senang. Kalau bersenang-senang itu ya beda. Ada orang yang senang dengan makanan. Bagi dia kalau makan enak itu udah puas dia. Ada orang senang-senang dengan apa? Dengan hal-hal yang haram, minuman keras, mabok, musik, zina. Nah, senang dia dengan itu. Ada orang yang bersenang-senang dengan apa? Dengan jabatan, dengan kedudukan. Wah, kalau dia meraih kedudukan tinggi, jabatan tinggi, kemuliaan tinggi, disitulah dia merasa dia sukses dan bahagia. Nah, kita seorang mukmin tidak seperti itu, ya kawan. Semua itu ujian. Kemudian Allah akan tengok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji kalian siapa yang amalnya paling baik di antara kalian. Maka Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat nanti kita lanjut setelah sholat, insyaallah. Sudah masuk waktu dan saya itu soalnya jam sudah jam 8:10. Sudah kan? Nah, silakan ada.